Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, kami dari kelompok 4 dari program studi pendidikan STM dengan anggota saya sendiri Alvin Hidayat, kemudian ada Muhammad Tegar dan juga Muhammad Asada. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara terkait dengan kewirausahaan yang akan nantinya bersama narasumber yang akan kita tanyakan. Dan pertama saya perkenalan ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Selanjutnya Bapak. Oh ya, baik, nama saya Ivan Ceno kalau menggunakan sekarang. Kalau terkait dengan produk kami adalah Ceno biar lebih mudah saja. Ya, untuk Pak Ivan, kalau kami ingin mewawancarai dengan usaha yang telah dibangun oleh Ivan. Nah, kenapa kami memilih Ivan sebagai narasumber? Karena dari anggota kami menyarankan agar kelompok kami ini mewawancarai Ivan terkait dengan usaha yang dimilikinya. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu bagaimana dari peran keluarga Ivan dalam membangun dan juga mendukung perjalanan usaha yang dilakukan Ivan ini. Tentu saja usaha ini adalah usaha keluarga yang mana menjadi lobanya ya keluarga kita didukung banget sama keluarga yang istri, anak-anak itu sangat didukung karena usaha ini berawal dari istri yang suka masak, makanya dia terus timbul di masakan akhirnya bisa makanan yang jual kalayan. Mungkin dari istrinya Om Ivan kan suka masak-masak ya. Mungkin bisa dijelaskan produk apa yang dari istri Om Ivan yang buat dan sekarang sedang dipakai. Oke, kalau awal ini berarti cerita awalnya ya dari usaha kami awal itu dulu tahun sekitar 2003 itu kita sudah merintis awal kita berumah tangga itu merintis dengan kami berdua bekerja, tapi istri kan pintar masak, bikin makanan-makanan kecil itu akhirnya bikinlah makanan-makanan itu. Misal itu kayak itu adalah sosis tahun 2000-an itu kan masih jarang-jarang orang terus bikin mungkin dijual di sekolah hasilnya berkat sekolahan. Nah, dari awal situ kemudian terus berkembang suka lah ngitip makanan di sekolah yang kayak sosis ada kemudian sekali makanan kecil yang di TV. Nah, dari situlah kemudian terus berkembang karena suka seperti itu akhirnya ini bagus penghasilannya lumayan bisa mengembangkan kerja hasil dari titip makanan itu lumayan bisa bawanya terus kemudian lebih berlanjut lagi. Istri akhirnya resign dari pekerjaan, saya masih bekerja di sebuah itu. Kemudian hanya istri yang di rumah itu bikin masakan lebih giat lagi, lebih banyak lagi proses makanan karena sudah di rumah. Jadi bikin makanannya sekarang ditambah sama pisang coklat karamel. Wah, ini ternyata banyak penggemarnya juga. Itu kita titip ke sampai kantin kampus, tidak hanya sekolah di sini aja, sekolah biasa, tapi kampus di sekarang sekolah kampus di kantin-kantin. Nah, dari situ semakin banyak orang senang dengan produk kami, yaitu pisang coklat karamel itu. Akhirnya harus kita ya berproduksi terus. Nah, pisang coklat karamel itu kan terbuat dari bahan dasar juga ada kulit lumpianya ini. Nah, dari sana orang tua saya mengajukan istri untuk coba bikin lumpia. Terus kita tahun 2006-2007 terus bikin lumpia, ternyata dengan uji coba yang tidak hanya sekali, beberapa kali, akhirnya rasanya sudah pas, sudah oke, baru berani kita coba makanan kecil. Seperti yang diceritakan Om Ivan pada awalnya dari istri Om Ivan dan juga Om Ivan sendiri ini memproduksi atau membuat sebuah makanan ringan yang berbentuk sosis kemudian dikembangkan menjadi pisang coklat karamel,
ke Ramadan sampai sekarang ini untuk korban mati. waktu yang sekarang Om Ivan lakukan adalah channelnya. Mungkin aku mau tanya nih terkait asal usul dari nama channel ini sendiri. Oh iya, kalau channel itu sebelum lumpia sebenarnya sudah ada nama channel kan. Dulu kita juga bikin mie ayam itu, mie ayam kita jual juga di pasar sana. Terus kasih nama apa ini makanan-makanan kita ya, nanti kita oke lah. Saya ada ide dia itu channel ini nama singkatan dari anak kami, Marcel dan Nola, channel Marcel dan Nola. Nah, akhirnya kita bikin channel, itu udah brandnya channel. Sebelum lumpia loh bahkan sudah ada nama channel sekitar tahun 2005 bahkan sudah ada channel. Karena kita pernah posting di Facebook tahun itu dan muncul terus setiap tahun untuk mengingatkan itu terus sampai sekarang kita produksi lumpia juga lumpia channel. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Om Ivan dari latar belakang pendidikan Om Ivan sendiri, apakah dari latar pendidikan Om Ivan ini yang memiliki dampak atas usaha Om Ivan yang lakukan sekarang? Oh, enggak sama sekali, jauh. Ya, pendidikan terakhir saya adalah STM, STM. Dan itu terus lulus itu jadi seorang broadcaster di sebuah radio. Lama sekali, terus akhirnya resign. Tanding steam kita lumpia ini. Selanjutnya, mungkin Om Ivan bisa menjelaskan terkait dengan perjalanan karir mulai dari awal hingga saat ini. Apakah ada tantangan-tantangan atau motivasi apa yang Om Ivan lakukan hingga saat ini? Oke, jadi ketika kami berdua bekerja, kemudian ada penghasilan dari makanan kecil ini, makanan yang dibuat sama istri, ternyata menjanjikan jajanan-jajanan ini ada keluar. Jajanan ini berlipat terus, naik terus profitnya, lebih banyak lagi. Berarti dalam benak kami berdua ini cukup menjanjikan kalau kita punya usaha. Nah, sampai istri berani keluar, meneruskan usaha itu, akhirnya saya menyusul keluar, walaupun beda jauh tahunnya ya. Saya 2019 barusan pulang itu, dan saya yakin kalau itu sudah lumpianya sudah jalan banget, akhirnya saya berani memutuskan untuk keluar. Nah, Kristen karena sudah banyak yang tahu, nanti yang mencoba sudah banyak juga. Saya yakin dengan saya fokus di lumpia channel ini bisa ada penghasilan ya. Mungkin dari jawaban Ivan memiliki peluang untuk dari usaha yang dirintisnya. Mungkin selanjutnya itu Om Ivan bisa menjelaskan terkait basic Om Ivan dalam berusaha agar para perintis awal usaha itu merasa tetap memiliki semangat dalam usaha. Ya. Yang pertama adalah kemauan, itu harus mau dulu, mau menjalankan. Yang kedua itu adalah fokus. Jadi ketika kita mau itu berarti ya sudah apa yang ingin kita rintis, ingin kita jual, ya diusahakan dengan kemauan tinggi, apapun resikonya. Ini orang kalau lihat sekarang enak ya, wah lumpia channel sudah terkenal, nggak tahu waktu kita berdarah-darahnya. Nah ini karena kita kemauan kita bekerja keras, kita istilah tulaan itu pembuatan jauh sekali dari Semarang atas ini ke ujung Semarang timur sana. Kalau kita dulu beli sosis, pokoknya kita beli yang di apa namanya agen-agennya, jadi biar dapat agen. Nah itu sesuatu yang itu kemauan bisa terus berkarya, semangat walaupun kurang hujan, kita kemudian kurang terus tetap ada semangat. Yang kedua fokus, ketika kita sudah terjun di sebuah usaha kuliner seperti ini harus fokus, kalau enggak cuma lewat aja, berarti nggak fokus. Kenapa saya bilang fokus? Karena ketika saya lebih fokus resign dari pekerjaan saya yang lalu dan saya fokus di lumpia channel ini dasar cuannya. Nah, jadi harus satu tadi kemauan, harus mau,
dan yang kedua ini yang bagus ini meneruskan kemauannya supaya jawaban yang disampaikan oleh Om ada 2 poin ya yang kita dapatkan. Pertama yaitu mau niat dan niat yang kuat dan juga kemauan ingin sukses dalam berusaha, kemudian juga fokus itu apa yang diniatkan awal ini supaya yang kita niatkan ini tercapai dan kita dapatkan dan dapat kita rasakan juga. Dan kemudian selanjutnya mungkin Om Ivan bisa menjelaskan lebih detail terkait jenis usaha yang Om Ivan kelola dan bagaimana meningkatkan kesuksesan. Sebenarnya ya sekarang fokusnya kan di Lumbia. Sebenarnya ada 3 kuliner kita yang sekarang masih kita geluti. Yang utamanya kan lumpia cino. Lumpia cino ada lagi waktu pandemi itu lumpia kan turun karena buat makan aja kan eman-eman, kalau buat jajan lumpia mending buat makan. Nah, supaya kita dapat laku juga apa nih, nah mie ayamnya kita jalani lagi yang dulu sempat kita buat mie ayam dengan harga terjangkau kan sudah termasuk asupan makan berat gitu, sama dibongkar lagi dengan tahu rebung cino. Tahu rebung cino itu dalamnya ya seperti lumpia tapi dibungkusnya dengan tahu tong. Nah itu 3 itu makanan kita yang akhirnya menjadi andalan. Kalau best sellernya adalah lumpia cino karena memang banyak yang menggunakan. Nah sekarang supaya lebih sukses lagi ya itu kita fokus kita main di lumpia cino. Walaupun kalau ada pekerjaan ayam tahu itu banyak order sekarang kita kerjain dengan porsinya langsung banyak. Selanjutnya mungkin aku ingin tanyakan ke Pak, bagaimana sih Om Ivan ini marketnya ke pasar itu gimana dan caranya apakah tradisional atau menggunakan layanan online gitu? Ya kami ya online ya tradisional. Tradisionalnya itu dari mulut ke mulut, mereka yang sudah tradisionalnya itu dari mulut ke mulut, mereka yang sudah mencoba produk kami channel ini terutama lumpia, mereka sampaikan ke teman-temannya, sampaikan ke orang-orang. Misalkan ada orang beli lumpia ini buat oleh-oleh ke orang ya, kasih ke orang. Kemudian orang itu makan dan ingin tahu lumpia cino. Nah, itu berarti kan secara tradisional ya, dari mulut ke mulut. Nah, terus yang sekarang lebih dikenal dengan sosial media, nah di situ kita juga sekat market kita juga kita punya marketplace juga di Shopee, Bibli, kalau di lokalan kan ada GoFood sama Shopee, Instagram. Usaha yang melihat usaha ini, apakah di luar sana ada saingan yang sekiranya itu produknya itu sama atau lebih tinggi dari kompetitor? Tentu saja kompetitor kami itu banyak ya, lumpia cino apalagi yang sudah besar itu sudah legend itu ya, kita bukan menjadi pesaing tapi ya oke, nggak masalah, kan punya pangsa pasarnya masing-masing. Nah kebetulan juga banyak yang suka request lumpia cino, jadi kenapa kita jalan terus dengan kepercayaan tinggi, fokus tadi tetap jalan ya. Nggak merasa menjadi saingan juga, tapi saling mengisi. Kita kadang kan sering nyicipin, kita beli ya ini sama-sama. Jadi aku ingin tanyakan ke bagaimana Om ini mengelola usahanya ini untuk mencapai tingkat kesuksesan yang Om Ivan. Ya, seperti yang 2 poin tadi ya, terus kemauan terus selalu berinovasi yang fokus. Nah fokusnya kita sekarang menggarap ini dengan memperluas pasar kita seluruh Indonesia. Kita udah capai lewat sosial media, lewat orang-orang yang beli di pulau-pulau, lewat yang orang beli pesan dari luar pulau langsung kita kirim ke sana. Itu jadi marketnya sudah
sangat luas, dan ya kita mempertahankannya ya tetap fokus saja. Satu, kualitas harus kita jaga. Karena kita, kalau ada sesuatu hal yang mungkin makanan kita si Lumpia Channel mengalami kendala, misalkan dalam pengiriman, kita tanya kenapa, harus langsung ditanggapi. Ada masalah apa di sosial media, kita harus tanggapi. Bahkan kita berani ada nih contoh ketika dulu kita ada pengiriman, tapi pengiriman itu ada kegagalan sebenarnya di ekspedisi, tapi ya untuk supaya kita menjamin pelanggan senang, kita ganti dengan produk yang kita pilih. Mungkin kadang aku juga sebagai mahasiswa pada awal-awal semester kemarin juga sudah mulai berusaha nih memproyek dengan angkringan gitu. Dan juga saya bekerja dengan kayak portal berita di Semarang. Mungkin aku rasa itu awal berat sebagai mahasiswa dan juga pekerja gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari usaha angkringan tersebut beberapa bulan terakhir, dan untuk bulan ini insya Allah saya akan kembali lagi menjalankan usaha angkringan. Mungkin dari mungkin tips dari Om Ivan untuk kemauan sama fokus itu harus terus. Yang terakhir, apa harapan dan tujuan untuk Ivan dalam mencapai kesuksesan bisnis di masa depan, dan tindakan apa yang akan Om Ivan lakukan untuk mewujudkan? Satu kemauan kita di bisnis ini Lumpia Channel, nanti sebenarnya kalau punya impian, punya kreasi sendiri, bahwa lalu yang banyak karyawan, itu impian kami. Jadi saya itu mengembangkan sosial media SDM sebagai orang-orang bisa menampung bekerja itu harapan atau keinginan kita supaya bisa lebih mencapai. Nah, bagaimana untuk mencapainya itu ya tentunya harus berusaha keras. Kalau itu sekarang orang bilang wah Lumpia Channel sudah keren, sudah bagus, iya kita masih belum puas dengan apa yang sudah kita capai. Dalam artian belum puas itu terus berusaha dan berupaya untuk berinovasi karena bisa membesarkan usaha. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Nah, ini memberikan insight kepada kita sebagai mahasiswa bahwa tidak hanya dalam dunia pendidikan dan akademis saja, walaupun kita sebagai seorang mahasiswa harus tetap memiliki jiwa kewirausahaan yang harus dikembangkan. Itu Iya, semua usaha kita bisa tercapai apa yang kita mau. Kalau artinya tadi usaha fokus, mau lagi fokus dan sukses. Salah rasa itu yang penting. Jawabannya kalau ini sudah cukup jelas bahwa dalam memulai berusaha ini banyak sekali mulai dari kegagalan, kemudian ketidaksesuaian, yang itu memberikan ilmu dan juga pengalaman untuk kedepannya, bahwa ketika kita memiliki jiwa usaha maka kita akan tetap teguh untuk mewujudkannya. Mungkin wawancara sore hari ini bisa saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Ivan yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita yang nantinya bisa menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang ada baik di jurusan kami maupun di luar jurusan kami. Terima kasih. Sore hari ini saya Alvin Hidayat sebagai moderator mewakili dari kelompok 4 yang beranggotakan Mama Tegar dan juga rekan Bapak saja pamit. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.